mau ngasih gambaran, kalau memang nggak puas sama pembagiannya Allah, ya cari saja yang bagi yang lain. Kan nggak mungkin ada, gitu kan ya. Jadi nggak ada solusi kecuali puas, nggak ada solusi kecuali ridho. Nah, berarti intinya harus kenal Allah, kenal sama Allah. Nah, masalahnya sekarang ini, pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf, masalahnya sekarang ini orang hidup nggak kenal hidup ini bersama siapa. Ngucap tahlil, ngucap syahadat, tapi nggak kenal Tuhannya. Contoh ya, contoh. Siapa di sini yang masih kerja di perusahaan atau di kantor atau di mana lah? Atau yang nggak kerja coba? Saya nggak kerja di perusahaan. Ya, kerja saya punya perusahaan sendiri kan ya. Kerja saya bukan bukan diperintah, tapi memerintah. Tugas saya memerintah. Dokter Sibli punya klinik. Alhamdulillah, berarti bos dia. Ya bos. Statusnya kan bos. Kalau misalnya karyawannya nggak kenal Dokter Sibli, nggak kenal, nggak paham. Kemudian masuk kantor, kerja di kantor, tapi nggak paham beliau. Kira-kira kerjanya bisa bagus nggak? Nggak mungkin bisa bagus. Kerjanya nggak mungkin bisa bagus. Jadi sekedar menjalankan masuk pulang. Tapi kalau kenal sama Dokter Sibli, kenal, tahu siapa beliau, apalagi paham beliau ini suka kopi, kopi, dan insya Allah dermawan gitu ya, paham gitu, maka berangkat kerjanya itu senang atau nggak senang? Senang. Berangkat kerjanya dengan senang. Jadi udah ngerti, saya mau ke kantor, itu yang dibayangkan bukan saya mau ke kantor, saya mau ketemu bos saya, karena bos saya baik banget, bos saya menyenangkan. Kerjanya di kantor tuh buatkan kopi buat karyawan, Masya Allah. Ya karyawan tertentu yang kenal sama bosnya tadi, yang paham. Yang nggak paham ya taunya cuma nulis. Yang pahamnya Pak bos ya, kopinya enak banget, mau lagi mau. Ini sindiran keras saudara-saudara. Ya, kopinya enak banget, mau lagi mau gitu. Senang dokternya senang. Terus ngomong, besok saya buatkan yang lebih enak. Ya, kamu datang lebih awal ya, nanti saya servis kopi yang lebih enak. Sehingga besok pagi itu berangkat awal ke kantor, gak urusan gaji, urusannya apa? Ketemu bos. Ya, ketemu bos. Pertanyaan saya, kita hidup ini sekarang berjalan ketemu siapa? Ya itu kan teorinya. Prakteknya kita nih loh. Kita nih pergi ke pasar, pergi ke toko, kemanapun, yang kita cari Allah atau orang ini? Orang. Betul ya? Yang kita cari Allah atau duit? Duit. Jadi hidupnya itu enak atau susah jadinya? Lelah atau menyenangkan? Lelah. Tapi kalau orang udah hidupnya buka mata, saya mau ketemu Allah, lain. Begitu jalan, yang ditemuin Allah. Caranya ketemu Allah bagaimana? Ya aturannya Allah itu dalam dirinya. Dia mau nurut sama Allah. Aku akan puaskan Allah. Aku akan senangkan Allah. Maka ketika jalan ketemu orang, gak usah disuruh dia Assalamualaikum, senang dia. Memulai dengan badak bisalam dan dengan senyum. Assalamualaikum. Tetangganya, waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya? Enak, dia nggak urusan tuh mau siapa, mau demit, mau siapa di depannya gitu ya. Wujudnya gondrong, wujudnya botak, wujudnya nggak punya rambut, wujudnya banyak rambut, wujudnya bagaimanapun. Pokoknya ini tetangga saya mau awali dengan ucapan salam kalau dia seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang karena dia lihat Allah. Lihat Allah. Jual beli, Masya Allah. Dia mau menjual dengan bagus. Karena dia ingat, Nabi bersabda, semoga Allah merahmati seorang kalau jual beli nggak ruwet. Jual beli nggak ruwet, maka dia jual barang yang menyenangkan semua orang. Ini silakan beli produk saya nih. Ya, alhamdulillah motor ini pernah nabrak 3 kali. Ya, dan ini onderdilnya udah saya ganti sekian kali. Yang mau beli bingung ini orang ini jualan kok jujur bener gitu ya.
Harganya ya udah saya tawarkan keliling, Mas. Saya udah tawarkan keliling. Ya tawaran terbaik harganya sekian, 10 juta. Nah, Bapak mau jual berapa? Saya maunya 15 juta. Wah, Pak, semua aja berani nawar 10 juta. Ini bla 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 bla. Ya, kalau Bapak mau bayar. Kalau nggak mau maunya berapa? Ya udah saya nawar sama dengan yang lain. Udah tambahin dikit, 10 juta 100 ribu. Ya udah, Pak. Ya, kalau Bapak maunya segitu ya udah bismillah, nggak apa-apa, insya Allah barokah. Bingung ini yang beli ini. Ini orang jujur, ya cacatnya ditunjukkan semua harganya pasti jatuh. Ditanya sama dia, loh Bapak kok ini cacat-cacat ini kan saya nggak tahu Pak, udah diservis semua, nggak kelihatan semua. Riwayatnya kendaraan ini kan nggak perlu dijelaskan Pak. Tapi kenapa Bapak jelaskan sedetail ini, kan harganya jatuh. Gak apa-apa harganya jatuh di hadapan manusia, tapi harga saya naik di hadapan Allah Ta'ala. Masya Allah. Harga saya naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya udah dapat doanya Nabi saya Muhammad SAW. Allah akan merahmati seseorang kalau jual atau beli gak ruwet. Alhamdulillah tadi saya gak ruwet sama Bapak. Ya Bapak seneng, insya Allah saya jauh lebih seneng, karena barusan saya dapat doa Nabi Muhammad SAW. Itu yang beli agak stres. Iki wong edan bawa waras ini. Kok ada orang bentuknya seperti ini? Masya Allah, dia kepleset. Habis itu jalan kepleset, gelundung. Ya, ini berlumuran darah. Sakit, dia mengadu wajah. Alhamdulillah. Habis adu kok alhamdulillah ya. Aduh, alhamdulillah. Pak, ini sakit Pak. Iya sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Rezeki bagaimana? Nah ya, dosa saya itu banyak. Saya nggak usah repot-repot istighfar, dikasih kepleset, diampuni semua dosa sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah baik banget sama saya. Jadi di kepalanya itu Allah, 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 Allah. Aku tuh nggak ada. Aku tuh dikikis habis, hilang akunya. Nah sementara ini kita hidup nggak begitu. Hidup kita tuh Allah nggak ada. Nanti adanya Allah kalau udah kita itu kepepet, dipepet, mepet. Contoh, sakit kepala. Mah, sakit kepala mah. Ngomong sama istrinya gitu ya. Atau Pak, sakit kepala Pak. Ngomong sama suaminya. Udah sini pijetin. Duh mah, tambah sakit. Udah minum obat. Besoknya tambah sakit. Sakitnya enggak sembuh. Ya udah yuk ke dokter. Ya udah yuk ke dokter. Sama dokter diperiksa tensinya tinggi, kemudian kok panas. Kata dokter coba cek laborat. Ya setelah cek laborat hasilnya ditunjukkan. Ya udah, ini Bapak saya kasih obat dokter ya, obat dokter. Setelah dikasih obat 3 hari nggak sembuh. Kata dokter ini harus difoto ini kepalanya nih, apa namanya itu? MR apa? MR bos apa gitu ya? Udah difoto nih kepalanya. Setelah difoto ternyata itu otaknya ada kelainan. Dokter mengatakan, Pak, ini menurut kelainan otak ini, Bapak ini bisa cepat mati. Ini sakit kepala ini bukan sembarang sakit, ini ada virusnya nih Pak, biasanya. Pak, ini bisa cepat mati Pak. Dan ini bisa komplikasi, naudzubillah min dzalik, bisa kesetruk tingkat tinggi. Nangis. Ya Allah, baru teriak. Ya Allah, ya Allah. Jadi Allahnya dipanggil kalau udah mau mati. Allahnya dipanggil kalau udah punya solusi. Jadi sama dia bisa pakai otaknya, pakai pengetahuannya, pakai pengalamannya, pakai temannya, pakai koleganya, pakai simpanannya, pakai hartanya. Allahnya gak pernah dipakai. Masya Allah. Berarti ini sebetulnya musyrik atau gak musyrik? Musyrik gak sadar. Musyrik gak sadar. Dan yang model begini banyak atau sedikit? Gak usah lihat orang lain, ya kita ini. Kita ini masih sering lupa, makanya kan harus diingatkan terus saling mengingatkan. Saya ngomong begini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri. Lupa kita itu, lupa. Kalau udah kepepet baru ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lega dikit, lupa lagi Allahnya. Lupa lagi sama Allahnya. Pergi ke ustadz, ke kiai, iya, ke habib, tolong doakan ini. Kenapa? Perusahaan saya diambang kehancuran. Diambang kehancuran datang ke habib. Diambang kehancuran datang ke
ke Ustadz. Hancurnya nggak jadi, lupa sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz, sama masjid udah lupa dia. Sama masjidnya lupa, Allahnya nggak dipanggil lagi. Dah selesai. Ngomong sama orang, wah kemarin itu saya dapat ilmu baru. Jadi saya pakai itu strategi pemasaran saya yang terbaru. Hasilnya luar biasa. Memang orang terus usaha, harus mikir yang benar. Ya, gak cuma mengandalkan masjid dan masjid mulai kurang ajar. Oh iya, nggak pergi ke tempat Kiai Habib Ustadz, kerja yang benar. Harus begitu. Mulai seperti itu, error lagi dia. Tunggu nanti dibanding lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kiat lagi, mentok lagi, baru Kiai tolong doakan saya, Habib tolong doakan saya, Ustadz tolong doakan saya. Nangis, berbagai doa, wirid, zikir dibaca, mentok mepet, baru ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita ini hidup mau sama siapa? Kalau hidup nggak sama Allah, nggak mungkin bahagia. Makanya Al-Fatihah itu ayat pertama Bismillah, dengan membawa nama Allah. Kemana-mana yang dibawa Allah, kemana-mana minta pertolongan Allah, kemana-mana minta kekuatan dari Allah, dan yakin gak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tanpa Allah dia tidak ada. Dia ada karena diadakan oleh Allah. Itu kalau udah bisa gitu enak pol. Contoh, pagi-pagi istri marah atau suami marah, marah-marah, enak atau gak enak itu? Gak enak. Tapi orang yang udah tujuannya itu Allah, begitu gak enak, dia langsung lihat ini Allah lagi ngasih aku yang gak enak. Apa sebabnya? Cek, oh iya, subuh tadi saya terlambat. Jadi sama Allah dibersihkan dosa saya ini. Dosa saya dibersihkan. Lewat pasangan saya marah-marah. Ini mewakili Allah untuk hapus dosa saya. Alhamdulillah. Lebih baik dimarahin pasangan daripada dimarahin Allah. Selesai. Terima, kamu bodoh. Iya. Kamu nggak punya perasaan dari dulu. Ya. Semua asal puas yang ngomong ya. Yang maki puas nggak jadi masalah. Dia diingatkan Allah sambil hatinya istighfar. Ya Allah, ampuni saya, Allah, ya Allah. Ini subuh telat jadi begini, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Ya, ampuni pasangan saya juga, ya Allah. Ampuni sampai marah-marah seperti ampuni dia, ya Allah. Tapi ampuni saya, ini gara-gara saya. Gara-gara saya. Ban motornya pecah. Nggak nyalakin jalanan. Jalan rusak semua. Motor saya bannya apa? Pecah. Enggak. Motornya bannya pecah. Langsung dia merenung. Ada apa ini? Kok ban motor saya pecah? Jangan-jangan ada yang perlu saya bantu di sekitar sini. Ngecek dia sekitarnya. Oh iya, saya ini kemarin janji saya itu mau belikan ibu saya sesuatu, tapi nggak saya belikan. Saya buat ngurus yang lain. Diingatkan sama Allah Ta'ala ini ya. Diingatkan sama Allah. Bannya dibuat pecah ini. Ini harga ban ini sama dengan harganya yang mau saya kasihkan ke ibu saya ini. Ini berarti saya harus segera belikan ibu saya sesuatu nih. Allah udah ingatkan saya ini. Maha baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya enak terus, nggak pernah tidak enak. Kenapa? Karena dia yang dicari Allah. Nah kalau dia dicari Allah, apapun yang terjadi ridho. Apapun yang terjadi ridho. Dan ridho itu memang nggak gampang. Terakhir, contoh. Ya, 50 menit. Bentar lagi kan satu jam. Entah terasa nggak terasa, tapi sudah 50 menit. Yang terakhir saya mau ngasih contoh ridho itu. Orang melahirkan. Bedah sesar, perempuan melahirkan bedah sesar. Saya mau nanya, bedah sesar itu perutnya disobek atau nggak disobek? Disobek. Sakit atau nggak sakit? Jangan ngomong nggak Pak. Kalau enggak ini ibu marah semua. Ya, karena yang merasakan sakit kan perempuan ya. Kita cuma nonton itu kan ya. Bahkan suruh nonton nggak mau ya. Kita terima jadi aja anaknya bawa sini gitu kan ya. Ya kamu sabar Bu, yang sabar, jalan yang sabar. Udah. Anak bawa sini ya, kamu yang sabar. Suami kan bisa ngomong gitu. Sobek. Begitu disobek, selesai operasi, bayi dikeluarkan. Apa kata istri kepada dokter? Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Selamat ya Bu, anaknya perempuan. Alhamdulillah Bu Dokter. Terima kasih. Udah bantu, gitu kan ya? Setelah terima kasih, keluar dari rumah sakit, bayar atau nggak bayar? Bayar. Dengan ikhlas dia bayar. Nih, itu namanya ridho. Sudah disakitin,
bilang terima kasih, bayar pula. Luar biasa. Itu namanya ridho. Kenapa ibu ini bisa ridho seperti itu? Bukan cuma sabar. Sabar itu disakitin, nahan, itu namanya sabar. Disakitin, nahan sakitnya, terus tersenyum bahagia, bilang terima kasih, ngasih hadiah, ridho itu. Itu namanya ridho. Ditanya, kenapa kamu bayar dia? Kenapa terima kasih? Padahal kamu tahu ini sakit. Iya, ini dia nyakitin saya kan, bukan mau nyakitin saya. Memang dia belah perut saya, tapi mau nolong saya ini. Mau nolong bayi saya. Jadi ibu ini melihatnya bukan mau disakiti perutnya, mau ditolong. Melihatnya mau ditolong, sehingga mengucap terima kasih. Pertanyaan saya, kalau terjadi hal yang gak enak, bisa gak kita mikir gitu sama Allah Ta'ala? Lagi ditolong ini, dikasih gak enak, lagi ditolong. Ditolong apa? Dosa diampuni, pangkat diangkat. Ya, pangkat diangkat. Caranya diantaranya seperti itu. Bahkan kadang kita dikasih musibah yang kecil karena dihindarkan dari musibah yang besar. Contoh, anak berangkat sekolah gak punya SIM, gak bawa STNK. 300 meter di depan sana ada patroli polisi resmi, momen. Ya, patroli polisi resmi. 300 di depan sana. Tapi ketika si anak ini jalan, tiba-tiba bensinnya habis. Bensinnya habis. Kemudian bukan cuma bensinnya habis, motornya mogok. Dia terlambat berangkat sekolah. Motornya diparkir, sama dia kemudian dikunci, ditinggal, dia jalan pulang. Nggak bawa duit juga ini kan dia. Uang sakunya nggak cukup nih. Mau dibuat beli bensin nggak cukup. Jalan pulang dia. Sampai di rumah dia ngomong, gimana nih Pak, bensinnya habis, nggak dikontrol ini Pak. Ya ini gimana Pak, udah terlambat sekolah dan lain sebagainya. Musibah kecil. Akhirnya bapaknya nyamperin ke motornya, ya, kemudian bawa bensin diisi, diantarkan ke sekolah sama bapaknya, diantar ke sekolah. Melewati jalan tadi, ternyata di situ banyak yang kena momen. Tapi bapaknya udah lengkap, bawa helm, bawa SIM, bawa STNK. Akhirnya ngomong sama anaknya, kalau tadi bensinmu nggak habis, motormu disita ini. Ya, motormu disita. Jadi kamu dikasih yang kecil ini ya, dikasih yang kecil, mau diselamatkan dari yang besar. Nah kalau kita hidup mikirnya begitu, kira-kira enak enggak? Enak. Dan itu hanya bisa kalau kita lihatnya Allah, 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 bukan lihat yang